Baik, mari kita bedah ini. Di depan kita ada serangkaian panduan ya, sepertinya untuk sistem penilaian kinerja yang baru bagi para pendidik. Betul sekali. Misi kita hari ini, kita coba bongkar isinya bareng-bareng. Langkah demi langkah, biar Anda yang mendengarkan bisa langsung, nangkap intinya lah. Dari dua sudut pandang kan? Yap. Baik dari kacamata kepala sekolah, maupun dari sisi guru. Oke, yang menarik di sini tuh, bagaimana sistem ini sepertinya dirancang untuk menyelaraskan fokus. Kita akan lihat ada dua alur yang beda, tapi saling terhubung. Oke, Mungkin kita mulai dari perspektif si penilai dulu kali ya. Kepala sekolah. Boleh, kita mulai dari sana. Prosesnya kan dimulai dari masuk ke rumah pendidikan, lalu ke ruang GTK. Pilih periode yang benar, Januari sampai Desember 2026. Nah, tapi ada satu hal yang langsung, bikin saya bertanya-tanya. Sistem ini meminta kepala sekolah untuk memilih hanya satu indikator prioritas. tunggu, cuma satu. Kok kedengarannya simpel sekali ya? Nah, disitulah kuncinya. Justru itu idenya. Supaya apa? Supaya sekolah nggak mencoba memperbaiki semuanya sekaligus gitu. Persis. Daripada kewalahan, sistem ini memaksa adanya fokus. Dan pilihannya itu bukan berdasarkan opini pribadi kepala sekolah. Oh, bukan? Bukan. Dasarnya itu data dari rapor pendidikan sekolah. Jadi ini bukan soal menilai semua hal, tapi soal perbaikan yang terukur. Jadi ini mengubah peran kepala sekolah ya. Dari yang tadinya mungkin kayak hakim untuk semua aspek, sekarang lebih jadi kayak pelatih untuk satu perbaikan spesifik. Betul-betul. Fokus pada perbaikan yang paling penting berdasarkan data. Di sini juga disebut, penilaiannya bisa langsung sinkron dengan e-kinernya BKN. Nah, kenapa ini signifikan? Ini terobosan besar soal efisiensi. Kinerja BKN itu kan sistem manajemen kinerja nasional untuk PNS. Iya, betul. Dulu guru seringkali harus kerja 2 kali kan? Masukin data ke sistem sekolah, nanti masukin lagi ke portal nasional. Jadi ini memotong satu langkah administrasi yang makan waktu ya? Tepat. Jadi waktu mereka bisa lebih banyak dipakai untuk murid, bukan untuk ngurusin administrasi. Oke, jadi itu gambaran dari atas. Pimpinan menetapkan satu fokus besar yang berbasis data. Sekarang, ayo kita lihat dari sisi sebaliknya. Dari sisi guru yang dinilai. Betul. Apa seluruh evaluasi mereka sekarang cuma bergantung pada satu indikator yang dipilih kepala sekolah itu? Nah, tidak juga. Di sisi guru, prosesnya lebih rinci. Setelah mereka masuk dan memulai periode penilaian, formulirnya itu dibagi jadi beberapa poin. Oke. 3 poin pertama itu tugas pokok. Wajib diisi semua guru. Ini mencakup ya, praktik pembelajaran mereka di kelas. Tapi bagian yang paling menarik itu ada di poin 4 dan 5. Nah, ini dia. Sumber ini menyebut poin 4 dan 5 sebagai pilihan dan opsional. Betul. Tapi, dalam dunia kerja, kita tahu lah ya, seberapa opsional sih tugas yang opsional itu? Anda menangkap poinnya. Apa ini punya bobot tersembunyi yang bisa mempengaruhi penilaian akhir sih? Bisa dibilang begitu. Ini skenario klasik, opsional tapi ya nggak benar-benar opsional. Saya duga juga begitu. Panduan ini memang mencatat kalau poin-poin ini dapat mempengaruhi persepsi kepala sekolah terhadap keaktifan dan kompetensi guru. Jadi, meskipun nggak wajib, ini cara guru buat menunjukkan kontribusi lebih gitu ya? Persis. Kalau ada guru yang ambil inisiatif ekstra, jadi pembina ekskul atau mentor guru baru, disinilah tempatnya dicatat. Dan ada tombol tambah juga, jadi bisa mencatat lebih dari satu tugas tambahan. Betul. Jadi, kalau kita simpulkan, sistem ini seperti punya dua arus ya. Dua arus, saya suka istilah itu. Ada arus dari atas ke bawah, di mana kepala sekolah menetapkan fokus strategis untuk seluruh sekolah. Ya, itu satu. Tapi juga ada arus dari bawah ke atas. Di mana inisiatif dan kontribusi individu guru bisa didokumentasikan dan yang paling penting diakui. Oke, jadi itulah tur singkat kita. Sebuah sistem yang dirancang untuk fokus di tingkat pimpinan dan dokumentasi kontribusi di tingkat individu. Tepat, ini adalah upaya untuk menyelaraskan tujuan besar organisasi dengan pengakuan kontribusi perorangan. Dan ini... Ya, ini memunculkan satu pertanyaan penting kan untuk Anda renungkan. Dalam sebuah sistem di mana tugas opsional dapat mempengaruhi evaluasi, bagaimana seorang profesional menyeimbangkan antara mengambil inisiatif ekstra untuk menunjukkan kompetensi dengan fokus mendalami tugas-tugas pokok yang wajib? sebuah dilema. Di manakah letak pertumbuhan profesional yang paling berdampak?